Yo, kembali ke channel gua. Ya, kali ini gua akan bahas mengenai satu villain yang bernama Hush. Dia itu adalah villain yang paling besar dan paling ikonik di kalangan Batman Universe. Oke, langsung kita masuk ke segmen ke DC Comics Indonesia. Ya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai The Hush, salah satu villain Batman yang cukup populer di kalangan para anak-anak yang suka baca komik ya. Jadi itu beneran sih, gue baca Batman yang ketika dia ngelawan villain The Hush itu menurut gue bagus sih. Ini cocok banget gitu. Jadi gue suka Batman ya karena ini villain-villain semua itu mainnya bukan super power kayak Superman sebagainya. Jadi porsinya pas. Batman vigilante, villain-villain yang juga vigilante. Nah, ini gue suka aja di situ. Jadi, oke, kita akan bahas mengenai siapa itu The Hush. The Hush, dia adalah salah satu anak yang terlahir dari keluarga istimewa di kota Gotham, yaitu adalah keluarga Elliot. Nama aslinya adalah Tommy Elliot. Sejak kecil, dia berteman dekat dengan Bruce Wayne. Dan dia juga adalah satu-satunya anak yang berani berteman dengan Bruce Wayne. Karena di sekolah itu tersebut, Bruce Wayne sangat tidak punya teman pada saat itu. Karena nama keluarga Wayne itu sangat menakuti para anak-anak di situ. Mungkin mereka pikir bahwa nama keluarga Wayne ini adalah nama keluarga yang tidak bisa dipermainkan. Dan juga mereka sangat minder karena krisis ekonomi mereka. Dan mereka sangat takutlah ketika mereka mendengar nama tersohor seperti Wayne Family. Dan seperti itu. Dan satu-satunya teman Bruce di sekolah itu adalah Tommy sendiri. Karena setiap kali mereka berdua berteman, itu para anak-anak di sana itu mereka sangat membenci mereka berdua. Karena mengiranya mereka, Tommy dan Bruce ini adalah kedua anak yang sangat-sangat aneh, sehingga mereka berdua dijauhi oleh teman-teman sekelas mereka. Ayah Bruce yang bernama Dr. Thomas Wayne yang bekerja di rumah sakit Gotham Central, dia senang melihat kedua ikatan tersebut antara Bruce dan juga Tommy. Karena dia percaya bahwa Bruce akhirnya menemukan seorang teman yang bisa dia kenal. Tommy dan Bruce menikmati bermain-main seperti yang mereka bermain strategi, bermain petak umpet dan sebagainya seperti anak-anak pada kala umumnya. Dan akhirnya, suatu akhir pekan, Thomas Wayne mengajak Bruce dan juga Tommy dalam perjalanan ke kota metropolis, di mana dia sedang menghadiri sebuah konferensi pers. Setibanya dia di sana, mereka berdua diperintahkan oleh Thomas Wayne untuk menunggu di luar hotel. Dan dia masuk ke dalam hotel bersama dengan Alfred untuk melakukan check-in kamar. Sementara mereka sedang menunggu di luar hotel, tiba-tiba Bruce dan Tommy mereka melihat salah satu anggota Green Lantern yang sedang bertarung dengan villain lamanya, yaitu adalah Icycle. Dan ketika mereka melihat pertarungan tersebut, itu terjadi sebuah chaos yang benar-benar chaos, sehingga si Bruce dan Tommy ini selalu melihat mereka berdua bertarung di sana dan menyebabkan kehancuran di mana-mana di seberang kota Gotham. Sementara pada malam harinya, pada akhirnya, Bruce dan Tommy kembali ke hotel. Dan akhirnya Thomas Wayne, bapaknya si Bruce, marah kepada mereka berdua karena mereka berdua tidak mematuhi perintahnya. Dan dia sangat khawatir ketika dia melihat kedua anak ini melihat pertarungan Green Lantern yang sangat-sangat chaos banget di kota Gotham itu ya pada saat itu. Akibatnya, Bruce dan Tommy dihukum harus menghabiskan seluruh akhir pekannya di kamar hotel mereka. Ayah Tommy, yaitu adalah Roger Elliot, adalah seorang pecandu alkohol, dan ibunya yaitu bernama Marla yang merupakan orang yang sangat-sangat sederhana dan menikahinya dengan kekayaan keluarga Elliot. Mau tidak mau, dia langsung mengambil risiko kehilangan status sosialnya dan kekayaan yang telah diperolehnya dan malah tinggal bersama dengan Roger. Dan akhirnya Marla memaksa Tommy untuk menghafal strategi perang dan filosofi Aristoteles, sehingga dia bisa lebih baik untuk membela dirinya terhadap pelecehan ayahnya dan belajar untuk memanuver strategis dan menghindari amarah ayahnya. Pada usianya ke-10 tahun, Tommy Elliot berusaha merekayasa kematian orang tuanya dan mendapatkan kekayaan hak waris dengan memotong rem mobil mereka. Kecelakaan mobil tersebut yang terjadi kemudian disalahkan atas masalah minum dari Roger, yaitu dia disebabkan kecelakaan karena dia mabuk nih, si Roger ini mabuk. Dan meskipun detektif Slam Bradley curiga bahwa Tommy mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, keduanya dibawa ke rumah sakit Gotham Central dan dilarikan ke sebuah operasi, di mana Dr. Wayne yang sedang bekerja di sana tidak dapat menyelamatkan nyawa Roger. Tetapi dia berhasil menyelamatkan istrinya, yaitu adalah Marla, si ibunya Tommy Elliot tadi. Pemulihan Marla di tangan ayah Bruce menjadi awal dendam Tommy terhadap keluarga Wayne.
khususnya kepada Thomas Wayne sendiri. Setelah kecelakaan tersebut, Marla menjadi sangat posesif dan mengendalikan Tommy karena dia adalah satu-satunya keluarga yang dia tinggalkan dan satu-satunya hubungannya dengan nama Elliot. Jadi kayaknya si ibu ini merasa dia nggak punya keluarga lagi karena suaminya udah meninggal. Dia akhirnya menjadi posesif terhadap anaknya sendiri, bahwa dia nggak boleh gini. Jadi sangat kayak diatur banget lah, jadi seperti itu. Belakangan tahun itu, ibu Bruce yang bernama Martha Wayne berhasil meyakinkan Marla untuk mengirim Tommy bersama dengan Bruce ke perkemahan musim panas. Beberapa hari dalam program tersebut, Tommy hampir mengaku kepada Bruce tentang pembunuhan Roger Elliot ketika Marla muncul tanpa pemberitahuan di perkemahan itu. Dan dia langsung menuntut agar Tommy pulang bersamanya, yang menyebabkan anak-anak yang lainnya yang melihat kejadian tersebut mengejek dia dan memanggilnya sebagai anak mami. Setelah insiden berkemah tersebut, Tommy Elliot akhirnya menghabiskan sisa musim panasnya di sebuah klinik untuk masalah amarahnya di bawah pengawasan Dr. Jonathan Crane, karena dia dianggap sangat aneh oleh ibunya, sehingga si Tommy ini dibawa ke sebuah psikiater. Seorang psikiater yang bernama Dr. Jonathan Crane. Saat dia dirawat di rumah sakit, Tommy mulai memiliki pikiran yang semakin paranoid dan mulai percaya bahwa Bruce, sahabatnya sendiri, telah bersekongkol dengan Marla untuk merusak musim panas Tommy tersebut. Pada titik inilah dendam awal Tommy terhadap keluarga Wayne, juga termasuk mantan sahabatnya yaitu Bruce. Jonathan Crane menyadari bahwa Tommy memiliki kecenderungan sosiopat, tetapi alih-alih membiarkannya dirawat, akhirnya Jonathan Crane menganggap bahwa bocah tersebut itu menarik dan dia akhirnya memanfaatkan dirinya. Di kemudian hari, Scarecrow langsung akan menjadi mentor untuk Tommy sebagai villain terbaru di masa depan, yaitu adalah The Hush. Jadi ini adalah alasan Tommy itu sudah tahu bahwa Scarecrow itu adalah Jonathan Crane, dan akhirnya si Scarecrow ini dia menjadi mentor bagi Tommy untuk menjadi seorang otak kriminal yang sangat-sangat besar di kota Gotham. Segera setelah Tommy dirawat di rumah sakit, kedua orang tua Bruce, yaitu Thomas dan Martha, meninggal karena ditembak oleh seorang perampok yang merampok mereka di dalam sebuah gang. Dan ketika Tommy mendengar hal itu, dia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Sementara itu, Bruce Wayne yang sudah menjadi yatim piatu, akhirnya dia menghabiskan waktunya untuk berkeliling dunia. Mungkin untuk pelatihan, karena kita tahu bahwa di komik itu diceritakan di New 52 tentunya ya, bahwa setelah kematian kedua orang tuanya, si Bruce Wayne sudah keluar dari Gotham karena dia merasa kota Gotham itu sudah sangat-sangat rusak dan dia nggak mau ada di kota itu lagi karena itu mengingatkan akan kedua orang tuanya sudah mati tersebut. Akhirnya Bruce keluar dari Gotham dan merahasiakan identitasnya sebagai Bruce Wayne di luar kota karena dia tahu bahwa namanya sangat terkenal di dalam nama keluarga Wayne. Akhirnya dia mengubah namanya menjadi sebuah nama samaran dan menjalani pelatihan di luar kota. Tommy yang sangat iri pada kebebasan Bruce dan ibunya terus-menerus membandingkannya secara negatif antara Bruce dan juga anaknya sendiri. Dan akhirnya itu membuat Tommy yang sudah kehilangan sarafnya malah semakin terpuruk akan ibunya itu sendiri. Jadi ibunya sangat-sangat geblek, sumpah. Ini ini ibu apaan sih? Gila nih. Kesal gua. Bertahun-tahun kemudian akhirnya Tommy Elliot bekerja sebagai ahli bedah saraf di Philadelphia ketika Edward Nygma datang kepadanya sebagai pasien kanker otak. Akhirnya Nygma kemudian pergi sendiri dan menggunakan salah satu Lazarus Pit milik Ra's al Ghul untuk menyembuhkan dirinya. Akhirnya Nygma kemudian mendekati Tommy Elliot untuk mencoba dan menjual informasi tentang Lazarus Pit dengan asumsi dokter akan tertarik dengan kemampuan ajaibnya untuk menyembuhkan segala penyakit termasuk dengan kematian. Tetapi Tommy yang telah mengetahui identitas Nygma sebagai The Riddler dan menyadari bahwa dia punya koneksi kuat tentang Gotham, dia akhirnya bertanya dong untuk membantu dia membalas dendam kepada teman lamanya yaitu Bruce Wayne. Akhirnya Edward Nygma setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Tommy Elliot. Dan saat dia meneliti Bruce Wayne dengan data-data yang sudah pernah dia kumpulkan, akhirnya kegilaan yang disebabkan oleh kolam tersebut, oleh Lazarus Pit tersebut, yang dia sebut sebagai kejelasan yang memungkinkan dia untuk membuat sebuah hubungan bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Ya, jadi sih The Riddler setelah dia tenggelam dalam kolam Lazarus ini, dia tiba-tiba punya kekuatan yang sangat-sangat tahu siapakah itu Batman sebenarnya. Karena selama ini pada saat dia bertarung dengan Batman, dia itu sangat tidak tahu dan dia terus mencari siapa sebenarnya The Batman tersebut.
Akhirnya, setelah berbagi informasi ini dengan Tommy Elliot, Tommy mengambil identitas sebagai The Hush dan memulai merencanakan balas dendamnya pada Bruce. Jadi pada saat dia awal-awal debut, sebenarnya Tommy Elliot sudah tahu bahwa Batman adalah Bruce Wayne. Dia taunya dari Edward Nygma. Jadi seperti itu. Itulah awal kebencian dari si Tommy Elliot. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih, menurut gue ya, dendam si Tommy Elliot ini ketika dia dipermalukan sama ibunya karena dia dijemput dan juga dimarah-marahin di depan semua orang, akhirnya dia disebut sebagai anak mami. Itu menurut gue sih ya masuk akal, karena dia karena takut sama ibunya, jadi dia melampiaskan amarahnya ke Bruce. Jadi sebenarnya itu hanya menerka-nerka sih. Dia menerka-nerka bahwa si Bruce Wayne itu temannya sendiri sudah bekerja sama dengan ibunya. Padahal sebenarnya tidak, sebenarnya enggak, karena dia itu udah benci terhadap keluarga Wayne semenjak dia mencoba untuk membunuh kedua orang tuanya. Malah ibunya selamat, bapaknya mati. Tapi dia selalu menyanyikan kecelakaan dan semua apa yang dialami tersebut tuh ya salah si Bruce. Dia nyalahinnya ke Bruce semua, padahal Bruce tuh gak tahu apa-apa. Dia tuh cuman temen doang, tapi yang selalu disalahin tuh adalah si Bruce. Ya mungkin dia udah jadi psikopat kali ya, karena dia udah iri banget dengan Bruce. Bruce kok bisa bebas banget, sebenarnya gua kok gak bebas sih. Kok kedua orang tua gua ini sih kok geblek banget loh, kayak gua tuh kayak dikekang banget gitu loh. Nah jadi seperti itu, makanya itulah awal dari kebencian si Tommy Elliot kepada si Bruce Wayne alias si Batman. Makanya kalau kalian udah lihat baca komiknya, kalau kalian udah nonton animasinya juga, itu The Hush itu memanggil Batman dengan sebutan nama Bruce. Karena kita tahu bahwa The Hush itu sudah kenal banget lah sama Bruce. Jadi dia ketika dia Batman ini beraksi, dia tuh kayak nggak asing dengan gelagatnya gitu loh. Nah jadi seperti itu. Makanya di sini Tommy Elliot udah tau lah bahwa dari awal tuh dia tuh adalah Batman. Nah gitu, jadi seperti itu. Itulah mengapa alasan Tommy Elliot menjadi seorang pembunuh berantai yang bernama The Hush. Jadi The Hush itu tuh, dia tuh apa ya, gue bisa bilang kostumnya bagus sih. Kostumnya bagus dan ngerinya dapat sih. Dia pakai perban, di atasnya pakai pakai perban mumi lah ya di kepalanya gitu sampai sekujur tubuh. Terus dia pakai jaket, terus senjatanya 2 pistol manuver gitu loh. Itu menurut gue sih bagus sih. The Hush itu pokoknya pakai senjata pistol, shotgun, terus apalagi sniper juga pernah kok The Hush itu. Tapi kalau pisau segala macam kayaknya hampir nggak pernah sih. The Hush itu mainnya pokoknya main shotgun, pistol atau enggak tombak. Nah itu pernah tuh dia ngelawan Batman pakai tombak tuh, pernah ada di komik film berapa ya, lupa anjir. Tapi pernah kok, gue pernah baca kok di situ kok. Jadi ya itulah The Hush itu. Kalau kalian pengen tahu The Hush versi live action, mungkin kalian bisa nonton Batwoman ya. Judul di Batwoman tuh judulnya The Hush-nya dapat The Hush-nya, cuman ya itulah story-nya Batwoman yang menurut gua gak cocok banget dan banyak banget SJW di mana-mana. Ya itu gua langsung cancel, males lah gua nonton lah. Walaupun ada Bruce Wayne atau Batman itu, gue yakin CW buat si Batman ini makin parah sih. Mereka buat Batwoman aja sampai sekris itu, apalagi si Batman. Aduh, gua males lah, lihat lah, kesel gua lah. Seperti itu ya. Ya kalau kalian pengen tahu kejelasannya mengenai The Hush ini seperti apa, kalian baca aja komiknya. Dan kalian mungkin bisa nonton lah film animasinya di Siamu, Batman Hush. Itu kalian bisa cari aja, ada kok di situ kok. Oke? Ya itu aja untuk informasi kali ini mengenai The Hush ya. Kalau kalian ada pendapat lain, mungkin kalian setuju dengan gua, atau mungkin kalian ada informasi lain mengenai The Hush, kalian bisa aja komen di kolom komentar di bawah ini, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih untuk video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woohoo.